Arigato gozaimasu. Nih gue kasih tahu ke kalian, tadi gue barusan aja ketemu sama si manusia silver abu-abu itu. Sebenarnya nggak sengaja aja gitu. Dia di depan gue beserta kelompokan geng-geng itu, nggak tahu meetingin apa. Intinya ya, yang gue lihat dengan mata gue sendiri. Lu pakai kamera apa? Aslinya lu tuh nggak begitu. Ih sumpah, nggak banget. Lu ngeri banget kameranya. Beneran ngeri gue, ngeri beneran. Yaudah ya guys ya, ntar gue bahas dia. Ini fakta, ini baru bukti dan fakta bahwasan dia punya muka tidak seperti di filter dia itu. Sekali lagi gue tanya sama lu, kayak filter apa? Gue baru aja kemarin gue membahas tentang si manusia silver abu-abu itu, tentang skincare yang dia jual overprice dengan 3 juta per paket yang tidak masuk akal itu. Dia aslinya tidak putih sama sekali. Tidak seperti yang dia live sama ini, live jualannya dia, enggak. Jadi udah, ya, lu tuh the real mafia skincare. The real. Ini gue ngomong berdasarkan bukti dan fakta gue ya, karena gue ada fotonya. Tapi kan di sini kalau misalnya gue up dia punya foto, dikit-dikit lapor. Namanya juga duta lapor gitu, ya kan. Tapi intinya aslinya dia nggak putih guys, nggak putih. Lu bener-bener lu manusia terbuat dari apa? Lu udah menipuin masyarakat Indonesia Raya Merdeka ini. Lu bilang skincare lu memutihkan, sementara lu nggak putih. Lu pakai filter apa selama ini? Gue bertanya-tanya. Ngeri banget lu, emang lu pada saat menjual suatu skincare lu nggak merasa berdosa dalam diri lu ya? Lu aja nggak putih. Dia nggak putih ya guys ya. Gue udah lihat dia 3 langkah dari depan gue, 3 langkah dari depan gue. Dan di situ gue lagi nunggu boarding gue. Jadi gue duduk setengah jam di situ di kursi gue. 3 langkah di depan gue. Dia nggak putih sama sekali. Mukanya kusem. Ini gue berbicara jujur ya. Ada beberapa teman-teman gue yang gue share dia punya muka. Lu bener-bener mengerikan banget. Lu udah menjual skincare overpriced banget yang belum tentu juga ingredientsnya itu bagus. Ditambah muka lu nggak putih. Filter yang lu gunain selama ini filter apa? Lu jahat banget beneran. Holy motherfucker. Gue sampai tersyoke-syoke. Untuk junjungannya ya yang bilang, lu kenapa nggak langsung samperin dia aja? Cuy, ogah banget gue samperin dia. Si duta lapor. Nanti kelepasan gue malah muate dia. Kan nggak lucu. Ntar gue malah di LP lagi sama dia. Dia kan gila-gila lapor. Apa-apa lapor, ini lapor, ono lapor, si paling lapor. Lu dikit-dikit gak usah lapor deh, kayak merasa punya banyak duit. Tapi duit yang lu hasilkan tuh hasil duit menipu. Sepertinya Valerie sedang membicarakan DRG. Disclaimer dulu, saya di sini tidak bermaksud untuk body shaming. Jadi begini, DRG kan menjual produk skincare dan di setiap penjualannya itu, baik DRG maupun host, mereka selalu mengatakan, pakai skincare ini, nanti kamu akan putih. Dan pada kenyataannya, ownernya sendiri tidak seperti yang kalian lihat pada saat live, foto yang diunggah di sosial media. Aslinya tidak seputih atau secerah pada saat live. Ketika dia menjual produk, apalagi dengan harga yang sangat mahal, dengan janji-janji manis itu, tapi ownernya sendiri aslinya tidak seperti itu, tidak putih. Seperti yang dijelaskan oleh Valerie. Entah benar atau salah, dia punya fotonya, tapi kalau disebarin nanti pasti akan dilaporkan. Pintar juga Valerie, dia nggak mau ngambil resiko. Hanya 3 langkah dari Valerie. Kalau 3 langkah artinya dekat sekali. Makanya dia bisa menjelaskan secara detail seperti apa warna kulit sebenarnya dari DRG. Ada salah satu komentar di sini dari Doktif, ketemu pas mau ke Jepang ya. Oke, mereka ketemu pas mau ke Jepang, tapi di airport dengan jarak 3 langkah. Aslinya memang tidak seperti yang ada di foto atau pada saat live. Yang ngomong teman kerjanya sendiri yang sudah nggak mau lagi kerja sama dengan dia, dan dibalas oleh Valerie. Aslinya kusem, nggak secerah, beda pada saat lagi live. Dapat menjadikan bukti sadap itu di dalam proses kepolisian itu jelas bertentangan dengan hukum. Karena apa? Proses penegakan hukum tidak boleh dengan cara melawan hukum. Proses penegakan hukum harus kembali kepada proses yang sebenarnya. Tujuan hukum adalah keadilan, kepastian, kemanfaatan. Kalau dia melakukan proses hukum dengan cara mengambil bukti-bukti secara tidak ilegal atau secara melawan hukum, maka itu adalah proses penegakan hukum harus dibatalkan.
Dan laporan terhadap Nikita Mirzani itu kalau kita lihat dalam sudut pandang teori hukum pidana, maka itu adalah tidak bisa dijadikan alat bukti. Karena alat bukti yang dimiliki adalah alat bukti yang diambil secara melawan hukum. Hati-hati bagi pelaku-pelaku mafia skincare yang melakukan penyadapan terhadap Nikita Mirzani, maka dia adalah bertentangan dengan pasal 3. Udah ketar-ketir ya Gek, 20 hari udah dijalanin, 40 hari sekarang lagi berjalan juga. Bukti-buktinya masih belum kuat juga. Hah? Kagak usah ngumpet nanti ya. Kalau misalkan Nikita Mirzani bebas, gak usah ngumpet deh lu pade. Lu terima serangan balik dari Nikita Mirzani. Dan gue yakin bentar lagi Nikita Mirzani kalau udah bebas, dunia pertiktokan dan dunia permedia sosialan akan huru-hara. Dan itu adalah hari yang mencekam buat lu yang udah nyerang Nikita Mirzani dan udah bikin syukuran. Lu lihat aja, lu pikir Nikita Mirzani akan diam? Serangan baliknya itu akan lebih pedih daripada apa yang lu lakukan sama Nikita Mirzani. Camkan itu. Lu kagak tahu sih Nikita Mirzani kayak apa? Terima aja nanti ya. Ulala baby. Apakah merekam tanpa izin itu sah-sah saja? Guys, zaman udah modern, internet udah 5G, masa pola pikir kita masih 3G sih? Apa jangan-jangan masih stuck di 1G? Yuk kita buka mata yuk, buka telinga, dan yang paling penting, buka wawasan. Suka atau nggak suka sama seseorang itu manusiawi ya guys. Gua paham banget kok. Tapi kalau kita melihat ada orang yang tidak kita suka tersandung kasus, ya coba tarik napas lu, tarik napas. Lalu fokus ke substansinya, dengerin baik-baik. Yang dibahas itu merekam tanpa izin dan disebarkan. Hal itu bukan cuma soal etika ya guys, tapi kita bisa masuk ranah hukum loh. Apalagi kalau sampai disebarkan. Ingat ya, jangan sampai merekam diam-diam terus disebarin. Buat koleksi pribadi aja kalau emang mau ngerekam. Tapi jangan juga sih. Nah, kasus Nikita Mirzani ini contohnya ya. Laporan tentang penyebaran rekaman diterima polisi. Karena memang masuk kategori delik aduan. Artinya apa tuh delik aduan? Polisi akan memproses kalau ada korban yang merasa dirugikan dan melapor. Ingat ya, jadi jangan mentang-mentang sebelumnya pernah ada kasus serupa tapi nggak diproses. Mungkin nggak ada yang laporin, malas ngelaporin ya. Tapi apa terus kita selalu hoki? Bisa-bisa besok lagi apes gimana? Ada yang laporin. Oh ya, gue nggak bilang nih kita itu orang baik atau orang buruk ya guys. Tapi sebagai manusia waras nih, ya harusnya kita bisa bedain kan mana yang patut ditiru, mana yang nggak patut ditiru. Tapi jangan normalisasi juga ya hal-hal yang jelas-jelas bisa ngerugiin orang lain. Contohnya ngerekam diam-diam terus disebarin. Suara yang kalian dengar adalah salah satu advokat yang dengan sangat lantang mengatakan bebaskan Nikita Mirzani. Karena dalam proses penegakan hukum atau bukti-bukti yang diberikan oleh pihak DRG untuk menjerat Nikita Mirzani adalah bukti-bukti yang justru melanggar hukum, merekam, kemudian menyebarluaskan. Kalau untuk koleksi pribadi sebenarnya aman-aman saja, tapi ini disebarluaskan. Hal itu yang menjadi masalah. Saya juga nggak tahu apakah pengacara dari DRG tidak memikirkan hal ini sebelumnya, sebelum melaporkan Nikita Mirzani, atau mungkin terlalu menganggap remeh. Kayaknya aman deh, gak akan mungkin dilaporin karena posisinya sudah terdesak. Tapi kalian lupa, ada Bang Fahmi, pengacara dari Nikita Mirzani, yang tidak akan tinggal diam untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya. Melakukan penyadapan, kemudian menyebarkan melalui medsos dan kemudian dijadikan alat bukti, maka itu bertentangan dengan pasal 31 Undang-Undang ITE dan itu ada pidana penjerong 5-10 tahun. Laporan terhadap Nikita Mirzani dengan bukti yang diambil secara melawan hukum, maka itu tidak sah. Seperti yang dikatakan oleh netizen S. Cendol, persis sekali dengan apa yang disuarakan oleh DJ Sang Lawyer. Kemudian ada video dari netizen S. Cendol membalas salah satu komentar dari netizen, sepertinya pendukung dari DRG. Banyak kok yang merekam tanpa izin dan sah-sah saja. Atau kalian tutup mata karena junjungan kalian masuk bui. Katanya banyak kok yang merekam tanpa izin dan sah-sah saja. Konsepnya tidak seperti itu. Kalau ada yang merasa menjadi korban,
kemudian melaporkan ke pihak kepolisian, maka itu namanya delik aduan. Ada yang merasa menjadi korban, seperti Nikita Mirzani, dia merasa menjadi korban, kemudian meminta kepada pengacaranya untuk bikin laporan ke kepolisian. Ada satu statement yang saya sangat setuju dari netizen Es Cendol, dan saya sudah pernah bilang sebelumnya, setiap orang itu punya hal-hal yang positif yang patut kita tiru, dan ada hal-hal yang negatif yang tidak patut untuk kita tiru. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Nikita orang baik seutuhnya, ada juga sisi kurang baiknya, dan begitupun dengan DRG, ada sisi baiknya dan ada sisi kurang baiknya. Hal yang baik atau wajib untuk dicontoh, kalian boleh ikuti. Hal-hal yang sekiranya kurang bagus atau terkesan memberikan dampak buruk untuk kehidupan kalian, kita kan manusia, bisa berpikir, kita bisa membedakan yang ini patut ditiru, yang ini tidak patut ditiru. Para owner skincare, mereka menjual produk secara overclaim. Apakah hal itu perlu kita ikuti? Kan tidak, karena mereka dengan sangat jelas merugikan masyarakat atau konsumen.